Ini kita ada challenge nih. Ada 5 pertanyaan sulit. Gimana? Pertanyaan sulit. Aduh, agak deg-degan nih. Santai aja. Santai aja. Aduh. Halo pemirsa, gua Tio Delta dari channel Tio Delta Channel. Malam ini kita kedatangan tamu spesial, owner dari Megan Jaya Motor ya. Iya, Ya. betul. Apa kabar? Baik, Bung. Baik. Mana sehat, Bung? Alhamdulillah. Oh, Sehat. alhamdulillah. Kita malam ini akan ngobrol-ngobrol santai aja sebetulnya. Mau tanya nih seputar kehidupannya Bos Megan. Siap. Jadi Megan Jaya Motor itu adalah salah satu bengkel terbesar di desa kami, yang menjual berbagai macam aksesoris juga servis terkhusus untuk motor. Ya. Jadi kita akan tanya nih, asal mulanya gimana nih memilih dunia otomotif? Ya. Ya. Asal mulana sekolah di mekanik otomotif SMK Muhammadiyah Majenang. Oke, nggak apa-apa. Sekalian promosi SMK Muhammadiyah Majenang. Jadi gimana nih awalnya nih? Dulu kenapa memilih ambil usaha terjun di bidang otomotif? Awalnya saya ngambil dari jurusan saya di bidang otomotif. Nah, saya kebingungan juga untuk buka usaha. Tempatnya di mana sih saya bisa usaha gitu. Settingnya setelah selesai sekolah berarti ya? Iya, setelah selesai sekolah, saya mencoba untuk membuka suatu bengkel di desa saya sendiri. Ya, alhamdulillah saya mulai berjalan di tahun 2004-an. 2004 itu untuk pertama kali buka berarti di tahun 2004 ya? Iya, betul. Saya pertama buka cuma menyediakan jasa, enggak buka owner deal. Oh, jadi awal mulanya cuman sebatas jasa perbaikan aja gitu? Iya. Pada waktu itu saya cuma punya 1 orang karyawan. Oh, jadi pertama buka sudah punya 1 orang karyawan? Iya, Oke. mencoba untuk mengerjakan orang. Mempekerjakan orang. Nah, terus seiring berjalannya waktu, saya mencoba untuk menggali lebih dalam lah di bidang usaha saya. Saya mencoba untuk ngambil suatu pinjaman uang, Tambahan modal. iya bentuknya seperti itulah. Saya menambah suatu aset. Saya mencoba main di owner deal. Oke, jadi nambah jasa juga untuk penjualan owner deal. Iya. Untuk Jadi beli di situ, dipasang atau diperbaiki juga di situ gitu. Iya betul. Jadi gimana nih setelah dapat pinjaman bank, terus belanja kan tuh, belanja peralatan, terus dalam perjalanan waktu laku atau gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada waktu itu saya main di owner deal lumayan begitu bagus sih. Untuk Jadi perkembangannya ada gitu ya, ada progres. Jadi untuk kedepannya saya melihat untuk sekup di desa saya. Jadi lumayan sekupnya luas. Jadi Tapi saya punya peluang untuk memperbesar usaha saya. Oke, usaha Bung berpikir gitu, Bung Tarno Megan tuh pada saat itu kalau misalkan nambah modal lagi untuk mengembangkan usahanya, punya peluang yang cukup besar gitu ya? Iya. Apakah ini saya mau tanya soal apakah waktu itu memang nggak ada saingan kah atau gimana? Oh, saingan sih ada. Kok peluangnya Bung anggap
lumayan cukup besar gitu. Oh, jadi untuk masalah itu, jadi tempat saya kan lumayan strategis untuk jangkauan jalur lalu lintas Mobilitas orang mobilitas gitu ya. orang ya. Gitu. Jalurnya cukup strategis dan memungkinkan kalau misalkan lu ngembangin usaha lu gitu kan ya, ceritanya itu peluangnya bagus. Iya, kan? bagus. Bagus. Tapi dan memang bener gitu adanya, maksudnya setelah dicoba memang langsung bagus gitu, atau ada Ya kendala-kendala memang lain? ada kendala sih ada. Cuman saya ditekuni aja. Ditekuni aja. Jadi Ditekuni aja. Oke. Kendalanya pas waktu itu apa aja tuh kira-kira? Kalau masalah Yang menjadi kendala. biasa kan kalau di desa kami sih ya masalahnya kadang-kadang kan kalau di masalah owner deal ya. Jadi kalau saya mau beli kan lumayan jauh. Itu kan saya membutuhkan kalau mau belanja itu kan nyampe seharian lah. Karena sejauh Karena itu. iya, karena sejauh itu. Oke. Jadi kendalanya ya di itu. Tapi kan sekarang mah ya alhamdulillah. Sekarang udah ada trayek dari sananya, dari grosirnya. Jadi setiap saya mau berbelanja ke grosir yang biasa tempat saya belanja, sisinya on the dikirim ke tempat. Jadi maksudnya si pihak toko yang biasanya Anda belanja itu menyediakan service delivery mungkin ya. Jadi pengantaran owner deal gitu, Iya, sesuai betul. pesanan. Oke. Terus apalagi tuh kendala-kendala yang sempat dialami oleh seorang Megan dulu pada saat merintis mengawali usahanya? Kendala sih Apalagi di- gitu. eh, Tadi kan masalah di nih. modal juga untuk permasalahan di modal juga ya. Jadi kan itu di modal kan ya kalau main di online kan lumayan gede ya modalnya itu. Karena cukup kompleks mungkin Iya. ya. Barangnya banyak Iya, banget gitu. terlalu banyak barang, jadi kebutuhan si konsumen sekarang kan di motor itu banyak tipe-tipenya gitulah. Oke. Jadi lumayan onderdilnya juga membutuhkan Modal yang cukup gede. Iya, Oke. membutuhkan modal yang cukup gede. Untuk masalah itu jadi gimana nih? Saya mencoba untuk main di perbankan. Memang alhamdulillah sekarang udah berjalan. Berarti lancar nih dalam proses Iya. usahanya. Untuk soal permodalan memang bekerja sama dengan bank, tapi berjalan gitu ya. Iya. Jadi setiap Sekarang bulannya nutup gitu. Iya, ketutup. Ketutup. Tiap bulannya alhamdulillah udah ketutup, dan mungkin kedepannya saya memperbesar lagi. Tujuan saya untuk memperbesar lagi stok di barang agar si konsumen saya cukup nyaman. Jadi memberikan servis lebih. Iya, gitu ya? iya begitu. Oke. Yang saya maksud itu. Jadi dia kebutuhan si konsumen di saya cukup untuk kebutuhan di online-nya. Tentang waktu tuh dari tahun 2004 memulai 2004 entah ya? Iya, 2004 ya 2004. memulai karir ya. Dari buka bengkel sampai sekarang 2020. Pasti ada titik ininya dong, titik masa-masa sulit. Oh, untuk masalah sulit sih Itu settingnya kapan tuh? Ataukah mulus aja gitu sampai sekarang selalu untung, atau ada juga mengalami masa-masa sulit? masalah usaha sih, masalah kesulitan sih ya pasti Pasti ada ya. tapi kan kita berpikirnya yang optimis aja lah. Jadi berpikir positif gitu ya. Berpikir yang positif aja, nggak ada kata untuk menyerah. Kemungkinan kalau kita bersemangat memacu Akan dapat gitu. iya Gitu ya. pasti akan dapat
apa yang kita impikan pasti Iya, akan betul, akan betul, tercapai betul. asal Iya. bisa menjaga Asal semangat kita kita. bisa menjaga semangat kita. Nggak ada hal yang tidak mungkin. Oke. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang ya usaha Yang stabil bagus gitu. ya lumayan stabil, bagus. Jadi dan saya di bengkel saya alhamdulillah udah bisa Menggaji istilahnya- orang. Iya iya betul ya, udah bisa menggaji orang. Mereka mengembangkan usahanya gitu ya. Oke. Maksudnya gitu udah bisa berbagi lah istilahnya Iya, mah. iya, iya. Paham, paham. Heeh. Ini saya mau tanya, sebetulnya apa aja sih yang ada di bengkel Jaya, Megan Jaya Motor itu servis apa-apa aja contohnya yang diberikan untuk kita, Oh untuk konsumen untuk maksudnya. konsumen, maksudnya. Kalau untuk konsumen saya siap servis ya, kalau dia tuh kan ada servis, Hmm, aksesoris ya ada, underdeal siap, tepat. ada konsumen yang datang, Nah, Mas saya mau bikin, misalkan kita kan di daerah bukit nih, daerah pegunungan, daerah banyak juga kan klub-klub motor yang apa, yang coba bikin motor untuk adventure maksudnya, Oh. motor-motor tal gitu. itu saya juga bikin. Bisa ya bikin Iya ya? bisa Oke. bisa. Dan motornya itu motor apa aja sih yang bisa dibikin buat untuk track trail gitu? Apakah ada Oh itu sih macam-macam tipe mesin. semua bisa tuh Oh, atau semua bisa. atau cuman motor tertentu yang bisa di Oh enggak, itu bikin mah di itu mah bengkel-bengkel? tergantung si konsumen yang datang bawanya Motor apa? bentuk motor apa. Saya bikinin. Jadinya Megan Jaya Motor siap gitu ya? Iya Ah, begitu. Oke Siap. oke. Megan Jaya Motor kan udah terbilang sukses ya, cukup sukses untuk di daerah kita tuh dalam soal dunia bengkel. Kira-kira ada harapan lain nggak? Misalkan kayak contohnya buka cabang usaha bengkel lain di tempat yang lain, atau misalkan usaha dalam bentuk lainnya yang Oh kalau itu enggak ada totalitas, jadi Bengkel itu? memperdalam di tempat aja. oh gitu. Enggak ada berpikiran untuk apa nyabang apa bagaimana gitu. Jadi saya mau udah cukup lah di sini aja, Oh cukup. Mm-mm. udah nyaman. Terus apakah ada mimpi lain, misalkan di kemudian hari, untuk buka usaha lainnya selain dalam bidang bengkel? Ini bukan di bidang otomotif. Ya nggak apa-apa, maksudnya Saya usaha ngambil lainnya. di bidang lain. Hmm. Di saya ada cabang, bukan cabang ya. Ini Ada usaha lain. tambahan usaha maksudnya Oke, ya. oke, benar. Tambahan. Saya Buka buka lagi ini di bidang perdagangan kelontong. lontong, jadi Jadi- maksudnya sembako atau Iya apa? sembako, Oke, tapi bukan di daerah tempat saya. Saya nyoba di di kota-kota gede. Hmm. Saya nyoba di kota Bandung. Oke, hebat loh pemirsa, banyak usahanya ternyata. Punya kelontong juga loh. Itu gimana? Boleh diceritain soal usaha lainnya itu yang tadi disebutkan dunia kelontong. Oh, di kelontong. Itu di Bandung ya? Iya, iya, Itu di itu Bandung. setting waktunya kapan tuh mulai buka itu? Itu mulai buka saya di tahun 2017-an. 2017. Iya, 2017. Tiga Saya tahun untuk yang lalu ya. mencoba usaha lain lah. Istilahnya menambah-nambah penghasilan gitu lah, Mas. Nah. Siap penghasilan. Itu gimana tuh progresnya? Apakah sukses? Maksudnya perjalanannya lancar sekarang atau gimana tuh? Kalau dibilang sukses sih ya sing penting mah kita Bersyukur ya. iya iya. Oke. Jadi siapa yang kelola di sana? Maksudnya apakah mempekerjakan orang lain atau dikelola oleh keluarga sendiri atau gimana tuh usahanya? Oh, itu mempekerjakan orang. Mempekerjakan Iya. orang. Oke. Jadi sistemnya bagi hasil kah atau gimana? Kalau sistemnya bagi hasil. Maksudnya dari per bulan pendapatannya dibagi dua, berapa persen antara owner sama yang ngelola, ataukah bos Megan itu cuman menggaji orang itu dalam satu bulan berapa atau gimana? Kalau saya nggak sistem gaji, Mas. Mhm. Kalau saya ngambilnya dari hasil keuntungan aja per bulan. Bisa ngumpul penghasilan berapa, kita pecahin untuk ini untuk bagian Lah, si gitu ya. pengelola. Mhm. Lumayan lah, lumayan gede. Mhm. Kita kasih untuk si pengelola
bisa gede juga. Oh gitu, jadi tergantung omset ya, omset tergantung nggak omset flat ya. Sebulan harus segini nggak gitu ya? Enggak begitu. Oke. Terus apakah ada usaha lain lagi selain di bidang sembako? Misalkan Kalau saat ini saya belum mencoba lagi mengambil suatu bentuk usaha. Jadi dikarenakan apa ya? Kalau kan sekarang masih musim apa banyak. Oh iya. Dia COVID ya. Betul, itu betul, kan betul. lumayan jadi kendala juga untuk betul. membuka suatu usaha. Betul, sekarang kan kita lagi kedatangan musim epidemik ya, ada wabah corona. Itu sejauh mana sih ngefek ke usaha Bos Megan tuh? Datangnya endemik ini? Memang lumayan, efeknya memang lumayan. Meskipun saya sekarang di usaha sekarang saya di zona hijau, tapi memang efek lumayan ada. Masuknya zona hijau ya? Iya, masih zona hijau masih zona hijau. Tapi dampak lumayan ada. Sampai berapa persen tuh? Dari rata-rata hari-hari biasanya? Sekitar 50%-an Mas. Kalau sekarang lagi susah-susahnya nih. Oh gitu ya. Untuk masalah usaha memang terdampak. Gitu. Iya. Terus untuk mengakali terjadinya itu, maksudnya efek dari COVID itu gimana tuh Mas Tarno? Untuk mengakali itu kan tadinya omset bagus nih, sekarang terdampak jadi 50%. Apakah ada trik-trik tertentu yang Mas Tarno coba bikin gitu agar usahanya tetap bisa berjalan? Kan kita kan tahu kan, maksudnya sekarang ini banyak orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang jatuh bangkrut gitu karena adanya COVID ini. Iya. Agar tidak terjadi sampai ke arah sana, itu ada trik khusus nggak? Iya. Untuk menyikapi di permasalahan ini sih, saya sih ya nggak ada trik gitu. Memang saya menerima aja. Pasrah aja gitu. Aja lah. Nanti gimana nantilah. Iya ya. Gimana nanti. Kan saya memang terdampak, tapi kan nggak mematikan total usaha. Masih masih bisa lah. Kalau sedikit mah ada pemasukan, cuma kalau dibandingkan dengan yang waktu-waktu dulu sebelumnya ada penyakit itu jauh ya. Iya memang jauh gitu. Kan ya sekarang mah ya terima aja lah. Apa adanya, mau dibikin gimana, yang penting kita mah ambilnya enjoy, usaha tetap jalan, syukuri gitu ya. Iya begitu ya. Ada maksudnya apakah sudah gimana ya saya tanya? Apakah sudah merasa cukup puas dan maksimal atau belum? Maksudnya dalam pemikiran Mas Tarno sampai sejauh ini kan udah banyak, udah mencoba banyak hal tuh, kayak satu buka bengkel, sampai sekarang terbilang sukses, buka lagi kelontong juga hampir berjalan. Maksudnya apakah di dalam diri Mas Tarno, Bos Megan, sudah merasa puas dengan usaha yang semua udah dilakuin sama Mas Tarno itu? Cukup puas Mas. Cukup puas. Iya. Karena kita kan didasari dengan syukur nikmat. Ya. Kalau kita untuk ambisian kan lah, biarpun penghasilan segede apa ya, kalau kita pakai ambisian kan, kalau dibilang nggak puas ya pasti nggak puasnya gitu lah. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang butuh jasa perbaikan motor atau mau bikin motor buat off-road, maksudnya track off-road, yang suka trail, nanti bisa lihat alamat jelas bengkel Mega Jaya Motor di bawah sini, bisa dilihat, dan boleh komentar di kolom komentar di bawah deskripsi channel kita. Sekian aja untuk ngobrol-ngobrol santai kita kali ini. Ketemu di lain kesempatan, tetap di Tio Delta Channel. Oke?